Siap. Sedikit aja Pak ya. Nggak apa-apa, 2 album aja lah. Sercariosan sepuh hasilna tembung panderi. Udah. Apa? Soalnya udah kali apa? Isinya lagi. Selamat datang di channel Semanpat Pandeglang, channelnya dunia sekolah, tempat ekspresi siswa dan guru. Jangan lupa klik tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan mendapatkan video-video terbaru dari kami. Bantu channel ini untuk lebih berkembang dengan cara like, comment, and share ke semua akun sosialmu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama saya Haris Suharian di podcast channel Semanpat Pandeglang. Seperti biasa kita mencoba untuk menghadirkan bintang tamu yang spesial yang tentunya bisa berbagi informasi, pengalaman atau apapun yang bisa bermanfaat buat kita semua. Kali ini kita kedatangan Nisa Sabian. Yeay. Halo Nisa Sabian, Nisa Bakecrot ya. Oke, kenalin dulu teh sama teman-teman channel Semangat Pandeglangnya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Hidayati. Sering dikenal Bakecrot sama teman-teman. Kenapa Bakecrot? Bakecrot itu nama panggilan akrab gitu Pak. Bakecrot. Iya. Dari mana itu awalnya kok bisa jadi Bakecrot gitu? Bakecrot itu nama makanan Pak kalau di Sunda tuh. Oh, kayak gimana makanannya? Makanan yang berasal dari singkong. Dalamnya tuh ada gula merah, terus dikasih ampas kelapa, dibungkusnya pakai daun pisang. Terus hubungan jeung Nisa naon? Nisa dibungkus daun naon nih? Jadi gini Pak, pas waktu kecil Bapak tuh punya grup angklung Pak. Bapak Nisa itu Pak Adin ya? Ya. Oke, Pak Adin yang suka nyawer, sudah ngelusian langsung hubungi kalau butuh pajatan. Pak Adin langsung di Pulau Sari, pokoknya mau udah pada kenal. Terus hubungi di bawah ini ya Pak ya. Nanti dikasih nomor. Nah gitu, Bapak tuh punya grup calung. Nah di setiap manggung tuh Pak suka ada belekuk tuh Pak. Belekuk naon? Jadi calung tuh kayak semacam bodor gitu Pak, semacam lelucuan gitu. Alat musiknya pakai bambu gitu, pakai angklung. Tapi itu mah calung disebutnya. Nah itu tuh suka ada belekuk. Nah belekuknya itu belekuk Bakecrot. Nah dari situ kan bisa diajak dari kecil. Terus Bakecrot itu pas waktu dulu tuh emang terkenal belekuk Bakecrot itu Pak, di daerah tertentu, di daerah Cibaliung, di daerah asal Bapak. Nah udah gitu Bapak tuh sering nyerita Bakecrot itu ada spesial, ada apa ya, filosofi spesial gitu menurut Bapak gitu. Nah ya udah dikasihlah ke Nisa gitu. Jadi Nisanya dikasih Bakecrot gitu Pak. Oh itu jadi warisan? Iya kayak gitu. Terus senang. Kayak gitu. Nisa lahir di mana sih? Di Pandeglang Pak, di Muncul, Pulau Sari. Bukannya di Bidan? Iya Pak Raji Pak. Misi di alun-alun gitu. Oke Nis, kalau sekarang sibuk apa nih kegiatannya? Kalau sekarang lagi libur sih Pak. Lagi libur. Tapi kalau nggak libur sibuk apa? Kuliah di mana? Di UPI. UPI Iya. Bandung. UPI Bandung. Jurusan Pendidikan Tari. Tari. Semester berapa sekarang? Semester 5 mau semester 4. Mau ke semester 4 sekarang. Mau ke semester 4. Iya. Bisa nari apa aja emang Nisa? Aduh Pak. Kalau nari TikTok mungkin ya? kalau TikTok suka banget Pak, kalau TikTok. Suka banget TikTok. Suka banget. Candu, anjay, candu gitu. Anjay, candu. Kapan-kapan duet yuk, sedang viral gituan. Kalau nari apa ya? Jaipong sih Pak. Jaipong kebanyakan. Soalnya dari awal nari kan dari SMA sama Bu Tantri kan. Bu Tantri itu siapa? Ya, Bu Tantri itu pembina ekstrakurikuler di SMA 4 ya, Pak. Mana itu orangnya? Ayo sih. Nah, terus kalau ditari di UPI ya sebelum Covid lah ya, karena kalau Covid kan langsung online ya. Itu pernah nari apa aja nih? Secara Nusantara. Tari klasik sih Pak. Klasik Jawa. Klasik kayak klasik Sunda. Semester pertama tuh klasik Sunda. Jadi misalkan tari gerak dasar tari putra, gerak dasar tari putri gitu Pak. Kalau semester 2 kemarin tuh lebih ke tari modern Pak, dari luar, dari Jepang, dari Korea kayak gitu. Oh, tapi tetap tradisi juga gitu, cuman di luar negeri. Iya, tradisi dari luar negeri gitu. Lebih ke tradisi sih Pak kalau di UPI tariannya. Karena pendidikan itu kali ya. Iya. Nisa pengen jadi seniman, pengen jadi guru. Pengen jadi guru. Kenapa nggak jadi Ultraman? Pengen jadi guru? Iya. Kenapa pengen jadi guru?
kayak seru aja gitu Pak. Cek saha saya bisa stres bisa. Kayak seru gitu Pak, bisa apa ya, bisa berbagi. Terus kelihatannya kalau jadi guru tuh kayak selalu awet muda gitu Pak. Jadi kan saya juga awet kolot. Kayak Bapak misalkan contoh kayak kan Bapak jadi guru SMA gitu. Jadi lingkungannya tuh lingkungan anak-anak SMA. Jadi ke bawah muda kelihatan gitu muda ya. gitu Pak. Padahal harusnya sadar diri ya, itu amat tua ya tuh ya. Iya Pak. Gitu Pak. Tapi kalau jadi guru seandainya nanti beres kuliah jadi guru, pengen jadi guru apa nih? PAUD, SD, SMP, SMA, kuliah, bapak, ibu-ibu, pengennya? Pengennya sih Pak jadi guru SMA. Guru SMA biar kayak siswa gitu ya, jadi sejajar ya. Kalau pakai seragam juga ya masih kayak siswa. Biar kayak jiwa-jiwa remaja Pak, masih selalu. Ini remaja, saya remaji lah ya. Oke, terus kalau kan biasanya anak-anak tari itu sambil ngejob, sambil apa, itu masih jalan ngejob? Kalau untuk kuliah sekarang sih Pak jarang sih Pak. Biasanya kalau ngejob gabung sanggar atau gimana, atau temen-temen ini? Kalau di sana cabutan Pak, pemain cabutan. Pemain cabutan. Ya, jadi kalau misalkan diajak sama teman, misalkan jadi ambu, kalau misalkan jadi pemayang gitu, paling kayak gitu. Kalau seringnya jadi apa? Jadi ambu. Jadi ambu. Seneng jadi ambu? Seneng. Ada fotonya? Ada. Nanti kirim, kita munculin ya fotonya ya. Foto Nisa. Jadi kalau butuh ambu, langsung aja ke sini. Kenapa seneng jadi ambu? Lebih apa ya? Kan kalau yang lain mah pengennya dandan cantik segala ya. macam. Ini pengennya hancur. Gimana Pak ya? Nisa tuh kayak kalau misalkan lihat orang ketawa tuh seneng gitu Pak. Lihat orang ketawa seneng diketawain. Kalau diketawain enggak juga sih Pak. Juga. Bikin orang bahagia gitu Pak. Kayak gitu. Terus kalau ambu tuh Pak peluangnya gede gitu Pak. Peluang kepilih nak? Iya. Soalnya kalau pemayang banyak Pak ya, saingannya banyak. Kalau di ambu enggak. Biasa paling saingannya sama cowok. Tapi kalau segi honor lebih gede? Lebih gede. Lumayan ya. Lumayan. Oke, terus kalau di sini nih, tidak di kampus, kalau di rumah atau di sini ada komunitas juga, atau gabung dengan apa nih, kalau di Manes ada KCM gitu, ada ini, atau kegiatan apa nih yang dilakukan? Kalau di sini? Di sini. Kalau di sini KCM ikut Pak, tapi nggak aktif sih Nggak Pak. aktif, harusnya diaktifin ya. Usaha dulu atau biar aktif. Soalnya sering bolak-balik Bandung gitu Pak, sedangkan kegiatan KCM kan kegiatannya di sini gitu Pak, jadinya susah gitu. Kalau sekarang masih pulang pergi Bandung? Iya, masih pulang pergi. Emang offline? Jadi gini Pak, emang kuliah itu daring, tapi kalau kan ini sejurusan tari Pak ya, susah kalau praktek kayak gitu. Jadi sering kesana buat latihan sama temen. Terus kemarin juga ada tatap muka sama dosen walaupun cuma 1 kali gitu. Iya. Sama temen. Kalau online kan GJ lah ya. Iya Pak, susah. Kalau hobi selain nari, senang apa nih Nisa ini? Hobi selain nari, nyanyi sih Pak. Walaupun suara butut gitu Pak. Bagus, sadar diri ya. Iya Pak, sadar diri penting Pak. ya. Nisa mah yang suka nyindet, nyawer ya? Belajar sih Pak. Oke, boleh lah sedikit lah ya. Wih Pak. Ayo dia cing sedikit aja pemirsa, kita akan lihat Nisa ngidung ya. Aduh Pak. Ayo teh. Cuek Pak, cuek. Emang. Oke, kita dengerin. Bapak, kalau jelek jangan dihujat ya. Enggak, guys, jangan dihujat ya. Enggak, paling dibacok ya. Siap. Sedikit aja Pak ya. Enggak apa-apa, 2 album aja lah. Sercariosan sepuh hasilna tembung panderi. Udah. Apa? Soalnya udah kali nama isinya lagi. Apa angin sieun celekok ya. Oke, lumayan lah. Belajar dari siapa itu? Belajar dari Bapak sih Pak. Bapak dari mana? Kalau Bapak dari SMA emang suka nyanyi kayak gitu Pak. Sering nyanyi ya? Iya, sering nyanyi. Tapi bagus tuh, punya peluang buat nyeri sampingan ya. Pernah nyawer juga? Atau sering? Pernah sih Pak. Sering enggak? Sering enggak? Cuman sering ke bawah-bawah sama Bapak gitu, ngikut-ngikut. Kalau ke bawah sih iya, tapi Bapak juga nggak maksa gitu Pak. Jadi kalau misalkan ada job gitu ngajak, kalau Nisa mau ya ikut gitu, kalau enggak jadi nggak maksa gitu Pak. Kalau Bapak kan sering MC nih, iya. MC di yang hajatan gitu. Nisa pernah ikut juga atau ditularin juga nih, diwarisin MC-nya? Pernah Pak. Pernah MC. Di mana? Masih di daerah di Pulasari ya. Soalnya pernah barangnya. Oke, susah nggak MC? Atau susahan mana nih? Susahan nari, susahan ngidung, atau MC?
Kalau MC itu gimana Pak ya? Kan Nisa masih pengen belajar Pak ya. Kalau MC itu bukan sebenarnya nggak pengen banget gitu Pak. Kalau nari banget Nisa pengennya banget dari kecil suka banget nari gitu. Jadi kalau nari Nisa lebih ke enjoy gitu. Tapi kalau ngidung sama MC sedikit beban gitu Pak. Jadi beban, takut mengecewakan gitu Pak. Iya, soalnya dibayar ya. Kalau nari spesialisnya ya, jadi agak tenang. Sering kumpul sama teman-teman SMA gitu, reunian? Sering Pak. Sering di mana kalau kumpul-kumpulan? Kalau dari teman kelas ya Pak ya Pak, teman kelas pas waktu SMA di mana aja Pak? Selagi itu ada niat buat babacakan, itu pasti langsung kumpul. Di mana aja? Iya di mana aja. Di penjara Polsek enggak pernah? Enggak. Di rumah siapa aja yang free gitu Pak. Oh ya. Oke, Nis, promosi dulu lah. Tadi kan ada sering TikTokan juga, TikToknya apa gitu ya, biar nanti teman-teman yang fans sama Nisa bisa ngelihat nih. So, promo dulu lah, lumayan gratis. Oke guys, jangan lupa follow TikTok Nisa, namanya @anisa_ng_G. Itu aja Pak. Terus punya ini channel YouTube? Channel YouTube Enggak. Sempet punya tapi dihapus Pak. Punya IG? Punya. Apa? Namanya sama kayak TikTok, Anisa_N_G. Follow, jangan lupa follow. Nanti Terus di sini. punya Facebook? Facebook nggak aktif. Punya duit? Enggak Pak. Pinjam. Bapak mau sumbang Pak? Iya, saya mau pinjam uang. Oke, nah saya pengen dengar cerita dari Nisa. Perjuangan Nisa pengen diterima nih kuliah di UPI gitu ya. Karena kan kampus UPI memang tidak mudah nih, banyak yang pengen tapi banyak yang gagal juga. Nah, kayak gimana sih dulu pengen bisa keterima di UPI gitu? Ya, dari pertama Pak ya, dari awal Nisa pengen masuk ke UPI. Ceritainnya dari lahir dulu atau dari so. Pengen masuk UPI itu dari kelas 1 SMA sih Pak. Itu terinspirasi dari Bu Tantri. Bu Tantri deh, Bu Tantri bisa sih Bu Tantri deh. Terinspirasi dari Bu Tantri. Dari awal SMP pengen masuk Wisrawa kan Pak ya pas waktu. Jadi dari SMP udah tahu Wisrawa. Dari SMP itu tahu Wisrawa dari Instagram. Instagramnya Teh Levi, masih ingat ya Pak? Teh Levi. Jadi Teh Levi itu ngupload gitu di Instagram, terus lewat di beranda. Aduh, ini eskul apa nih? Kayaknya menarik gitu. Pas waktu SMP Nisa kepo. Oh, ini eskul ada di SMA 4 nih. Nah, terus Nisa kepo. Terus ada pagelaran juga Pak. Pas waktu itu pagelaran apa ya? Yang sama bapak ya di bawah ya, yang Nisa masih sepinggang gitu ya. Si kena ngacai sama cole. Iya itu Pak. Pernah lihat. Bapak masih ingat ya? Ingat tentunya, saya belum tua ya. Ingat waktu di jing deh ya. Iya Pak. Sambil nggak di celana gitu ya. Oke, terus gimana lagi? Itu pertama kali nonton di Wisrawa pas acara pagelaran. Terus dari situ makin pengen banget gitu Pak. Aduh, harus masuk SMA 4 nih, harus masuk Wisrawa. Sebenarnya tujuan masuk SMA 4 itu pengen ke Wisrawanya gitu Pak. Bukan ke SMA 4-nya. Apa Pak ya gitu deh Pak. Pengen masuk Wisrawa. Terus suka juga nari. Kalau suka nari dari semenjak SD sih Pak. Itu suka nari dari SD juga pernah mayang gitu Pak buat mapag pengantin gitu. Tuh, berarti udah lama ya. Itu juga Bapak yang ngajarin? Iya. Udah aja Bapak nari ya, sekalian. Kan lucu Bapak Radim nari kubisan dia nih. Tapi kalau mapag nari mah kan panarinya biasa gitu Pak, nggak terlalu mendalami gitu. Nah SMP itu stop Pak, nggak nari, nggak kesenian, nggak sama sekali nggak berkecimpung di kesenian pas waktu SMP tuh. Terus masuklah di SMA, alhamdulillah keterima di SMA 4. Terus masuk Wisrawa, alhamdulillah. Nah masuk Wisrawa juga awalnya pas seleksi gelar karya Nisa nggak kepilih Pak. Kenapa? Karena jelek? Iya. Nisa gak punya basic kan Pak, gak punya basic sama sekali. Tapi pagelaran ikut? Pagelaran ikut karena ngegantiin salah satu yang kalau nggak ada mah berarti enggak ya? Enggak. Oh, berarti itu memang jalannya ya, sama Allah udah ganti. Bisa masuk jadinya. Alhamdulillah. Pengalamannya. Ya itu Pak, itu benar-benar kesempatan emas banget. Nisa juga nggak nyangka gitu bakalan bakal ikut gelar karya. Nisa mikirnya ya udah gelar karya jadi angklung gitu kan Pak ya. Nggak ikut Jaipong gitu, padahal Nisa harapannya di Jaipong gitu kan. Terus alhamdulillah ada kesempatan masuk. Bapak kan langsung ke Nisa tuh ya, Nisa siap gak nih ngegantiin salah satu dari penari gitu kan. Ya orang Nisa mau gitu Pak ya, mana mungkin Nisa nolak gitu. Salah harusnya nolak dulu. Nisa mau nggak gantiin tukang ojek yang Cimahi gitu, kebetulan nggak bisa hadir. Iya gitu. Terus ngegantiin,
berproses juga, udah gitu pagelaran itu disebut pertama kali Nisa nari itu di pas pagelaran itu pas pagelaran. Itu kan pagelaran mah event besar ya yang ada di Wisrawa di SMA 4 itu kan penonton banyak. Perasaannya gimana tuh pas nari, ada lighting, ada banyak penonton, itu tegang atau? Kalau tegang tuh biasanya sebelum tampil kalau Nisa Pak. Jadi sebelum tampil tuh pengen pipis, keringetan, udah deg-degan gitu. Itu sebelum tapi tampil. Pipis enggak? Enggak. Pipis lah. Enggak itu Pak. Tapi kalau udah tampil mah udah hilang gitu ya nervousnya, groginya. Iya, jadi kalau udah naik ke panggung aja udah gitu. Enggak inget semuanya, terus kayak udah gelap aja kan pakai lighting ya. Ya udah gelap aja enggak kelihatan orang-orang. Jadi konser aja ke nari ya gitu. Dan tepuk tangan penonton bahagia banget Pak. Padahal itu tepuk tangan buat saya bukan buat Nisa. Nah setelah itu terus gimana nih proses ke itunya? Ke UB ya. Nah udah gitu sering-sering kan diajak sama Bu Tantri kan Pak ya. Diajak kemana? Kayak lomba-lomba gitu Pak. Nah gitu. Terus ya walaupun lombanya kadang nggak dapet juara gitu kan Pak ya. Terus kadangnya. Iya. Iya maksudnya gitu Pak. Terus? Nah diajak aja sama Bu Tantri, terus ada kesempatan juga kan Pak ikut FLS 2N tuh Pak. 2 kali alhamdulillahnya, dan kedua kalinya nggak dapet gitu Pak. Tapi pengalaman lah berajang di FLS 2N kan kalau di Pandeglang lebih ketat sebetulnya dibanding di provinsinya, karena seniman-seniman Banten banyaknya di Pandeglang, jadi ya memang susah gitu Pak ya di Pandeglangnya. Nah terus kan itu ada tes portofolio kalau nggak salah ya, kalau yang praktek atau yang seni olahraga biasanya ada. Itu gimana dulu? Pas waktu dulu kan Nisa SBM Pak ya, dapat kesempatannya, soalnya SNM Nisa nggak masuk kuota SNM. Nisa nggak masuk kuota jadi SNM. Jadi SBM mah beda harga ya? Beda harga, iya. Kalau SNM kan nggak ngeluarin biaya Pak ya, cuma bikin portofolio aja dan 2 video doang. Kalau pas waktu SNM pas angkatan Nisa, kalau SBM tuh harus bayar UTBK. Jadi SBM tuh harus ada nilai UTBK-nya gitu Pak. Tapi bayaran semester beda juga? Kalau semester sama yang SNPTN? Enggak sih Pak, kalau per semester. Oh cuman prosesnya aja gitu ya? Ya kalau semesteran mah Pak sesuai sama UKT. UKT itu sesuai sama penghasilan orang tua. Iya. Kalau masalah SBM. Penghasilan orang tua Nisa kan sampai 3M ya? Wah Pak, amin ya Allah. Jadi UKT-nya juga 4M. Oke, terus akhirnya keterima, itu diumumin di internet atau ada di koran atau dikasih tahu sekolah? Di internet Pak. Di internet. Di internet. Dan itu yang bukannya bukan Nisa Pak pas waktu itu. Siapa? Temen. Emang punya temen? Ada Pak sedikit. Ada yang mau temenan sama kamu? Alhamdulillah Pak ada. Karena kenapa harus temen? Nggak siap, nggak kuat? Bukan gitu Pak, jadi pas waktu pengumuman SNM itu Nisa posisinya lagi di perjalanan Pak. Nggak ada sinyal. Lagi kemana itu? Lagi ngantar mama berobat. Oh mama sakit? Iya. Jadi bisa minta tolong lah sama temen gitu. Kok SBM sama gak bisa dibuka nih? Kenapa linknya gitu susah? Gak ada sinyal, mungkin udah kirim aja apa sih nomornya gitu ya, yang kayak gitu. Nomor tes. Ya, dikirim lah sama temen, di screenshot kan Pak ya? Dikirim. Ya Allah, itu Masya Allah bener-bener sedih campur seneng. Nis. Wah Nisa. Gak tau depannya ada Muhammad Nisa. Gitu. Oke Nis, tadi saya pengen nanya, Mama Nisa sakit ya? Iya. Sakit apa itu? Jantung Pak. Jantung? Jantung. Dari kapan? Dari tahun 2012. 2012, udah lama ya? Iya udah lama. Jadi nggak boleh dapat kabar buruk itu mah ya? Harus banyak duit ya? Bener tuh? Bener ya? Kalau di rumah Nisa ada berapa orang sekeluarganya? Ada 4. Ada 4? Mama, Bapak, Nisa, sama adik. Mama? Oh jadi punya adik 1? Iya. Kelas berapa sekarang? Kelas 3 MTS. MTS, di mana itu MTS? Pesantren Pak. Pesantren di Kunanta. Manggar. Bukan Kunanta. Bukan. Yang ada di MNC TV. Si Cica tuh anak saya pengen kuliah pengen pesantren di Kunanta. Masya Allah. Korban sinetron. Nah kalau misalkan Nisa kuliah, adik Nisanya pesantren, berarti bapak sama ibu cuma berdua. Berdua di rumah. Tapi ibu masih aktif kerja gitu atau masih kerja? aktif. Tapi suka kambuh-kambuh gitu atau enggak? Atau masih berobat sampai sekarang? Berobat rutin Pak, setiap bulan kontrol. Setiap bulan. Oke, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Amin Pak. Minta doanya juga ya teman-teman. Sok minta doa dulu. Jangan minta uang aja ya. Soalnya kita juga lagi nyari. Boleh sumbangan juga boleh. Oke, terus kalau sekarang Nisa gabung di Sanggar atau gimana?
Kalau gabung sih baru gabung sih Pak, tapi belum belum kukuh gitu Pak. Jadi kemana aja lah ya? Iya, masih kemana gitu. aja. Ada yang ngajak, Ada yang ngajak ayo, kalau ada yang nggak ngajak, ya diam aja gitu. memang ngapain nantinya datang-datang gue yang ngiluan, mual lah saha lo. Terus kalau materi yang sudah didapatkan selama kuliah, apa yang paling susah? Materi apa nih? Tari klasik dari Jawa Pak. Itu susah. Itu memang ada fakemnya gitu ya, Iya. jadi nggak boleh ngasal gitu ya. Iya. Terus kan kalau misalkan dari Sunda tuh Pak ada ketukan dari kendang lah ya. Kalau Jawa tuh enggak, jadi bener-bener main perasaan banget gitu Pak. Terus tambahkan lagi daring kayak gini, jadi susah kena tekniknya gitu Pak. Jadi memang susah ya. Susah banget. Oke, tapi pernah pagelaran, pernah apa di kampus? Pernah pas pagelaran Maru sih Pak, itu doang. Jadi pas Mahasiswa baru harus ngadain pertunjukan. Iya, kayak gitu. Atau belum pada kenal, belum pada itu. Udah sih Pak, jadi selama proses itu perkenalannya pas prosesnya gitu Pak. Jadi lama juga, sekitar 1,5 bulan. Kalau jumlah cowok nih yang masuk di tari berapa orang? Angkatan Nisa. Kalau angkatan Nisa itu angkatan paling banyak Pak cowoknya. Ada 19 orang. Iya. Itu mah lumayan setim bola. Kalau kayak Bu Tantri kan cowoknya ya biasa lah ya. Kalau di saya di olahraga ceweknya kayak cowok, kalau di tari cowoknya kayak cewek gitu enggak? Iya Pak. Banyak yang gitu? Iya, tapi dibalik kayak gitunya mereka tuh punya kreativitas yang muncul gitu Pak dibanding cewek. Tapi biasanya orang kayak gitu lebih peduli ya? Iya, lebih solid. Lebih solid. Tapi lebih mudah emosi juga kalau sakit hati itu kayaknya nyeriran gitu ya. Iya Pak. Tapi mereka pada kreatif sih Pak, dari mulai make up, kostum, aksesoris, mereka tuh paling unggul. Dan dari nilai juga perkuliahan tuh mereka paling unggul, cowok-cowok tuh paling unggul daripada. Ya udah tuh aku juga mau kayak gitu. Oke nih, waktu kita terbatas. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman sahabat Semanpat. Semoga kalian dengan belajar daring kayak gini tetap semangat belajar menuju masa depan, karena masa depan itu harus dikejar. Gak boleh kita mempasrahkan diri, tapi kita harus kasih yang terbaik buat masa depan kita masing-masing. Oke, itulah mungkin tadi kata-kata mutiara yang dikeluarkan oleh Nisa Sabian KW Super Bakat Cerot ya. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Manfaat Pandeglang. Sampai ketemu di podcast berikutnya dengan tamu-tamu spesial lainnya. Terima kasih, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.